Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Reski Saraswati dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Saya dibimbing oleh Ibu Nurbayani SKM MKes dan dimentori oleh Bapak Ahmad SKM. Saya dari kelompok 1 Angkatan 2, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Literasi digital, seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etnis, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu, dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan. Dan perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Lanskap digital, internet, dan dunia maya. Lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan, sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Komputer merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer yang didesain untuk menggunakan individu. Kategori mesin komputer terbagi atas 3, yaitu komputer, notebook, dan netbook. Komputer terdiri dari kotak besar yang disebut unit system yang berisi berbagai komponen penting agar komputer ini dapat bekerja, dan kelebihan komputer desktop ini adalah kita meningkatkan performa dan fungsi komputer dengan mudah. Netbook merupakan istilah lain dari laptop yang didesain agar bisa dilipat dan mudah dibawa kemana-mana. Dalam perangkat keras ini sudah terdapat monitor, keyboard, dan keypad yang merangkai jadi satu dengan unit sistemnya. Dan netbook merupakan singkatan dari internet notebook. Biasanya lebih kecil ukurannya dan kemampuannya tidak sehandal notebook, sehingga membuat netbook mungkin tidak dapat mengoperasikan perangkat lunak tertentu. Dan dari segi harga, netbook lebih terjangkau. 4 dimensi persiapan. Yang pertama, akses terhadap internet. Aplikasi percakapan dan media sosial bagaimanapun adalah platform digital yang membutuhkan internet agar bisa beroperasi. Yang kedua, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Sangat penting untuk membaca syarat dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi sebelum menekan tombol setuju. Dan yang ketiga, membuat dan/atau membuka akun. Mendaftarkan akun membutuhkan data-data pribadi, misalnya nama lengkap, nomor telepon, surel, dan lainnya. Proses inilah yang harus diwaspadai, terutama bila data-data pribadi tersebut terhubung dengan data bank maupun dompet digital. Dan yang keempat, metode akses. Umumnya 2 metode dalam mengakses sebuah aplikasi, yaitu melalui aplikasi mobile yang dipasang ke perangkat kita dan atau browser.
Dompet digital hadir sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan. Tahun 2007, Doku.id hadir sebagai perusahaan penyedia layanan pembayaran elektronik pertama di Indonesia. Sekarang sekurang-kurangnya terdapat 5 dompet digital yang populer dan digemari oleh masyarakat di Indonesia, yaitu ada ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja, serta masih banyak lainnya. Mengacu laporan Populix, pemenuhan kebutuhan konsumsi harian meningkat menggunakan dompet digital sebanyak 29,67% selama pandemi COVID-19. Informasi hoax, ajaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Hoax mengartikan hoax sebagai informasi bodong. Cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Ujaran kebencian adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Keunggulan internet untuk transaksi, yaitu biaya operasional lebih efektif dan efisien, potensi pasar lebih luas hingga internasional, tidak memerlukan toko offline atau toko fisik untuk memasarkan produk. Toko dapat beroperasi 24 jam sehari selama 7 hari per minggu. Katalog produk bisa selalu up to date. Modal lebih kecil untuk memulai usaha. Dan yang terakhir, dapat dengan mudah mengenali kompetitor. 2 sisi jejak digital. Ada negatif dan positif. Penyalahgunaan jejak digital adalah pemanfaatan jejak digital secara negatif. Beberapa hal negatif yang muncul dari penyalahgunaan jejak digital yang paling sering dilaporkan oleh pengguna internet antara lain mempublikasikan informasi pribadi yang mengarah ke penindasan atau pelecehan daring, serta menerbitkan informasi pribadi atau bisnis yang digunakan untuk serangan manipulasi psikologis. Pemanfaatan jejak digital adalah penggunaan jejak digital secara positif. Jejak digital yang ditinggalkan seringkali digunakan oleh aparat penegak hukum. Bagi mereka, jejak digital tersebut akan sangat membantu dalam mengungkap kasus-kasus kriminal, mulai dari aktivitas sinyal seluler pada ponsel, riwayat login akun media sosial, sampai dengan jejak pengiriman SMS atau panggilan telepon. Catfishing